Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Senin Legi dimanapun Anda berada. Ya, kajian materi kali ini tentang komentari ya, saudara Wulan Kurnia ya, katanya dengan susah tidur ya. Saya terbangun di tengah malam. Ya, saya sholat tahajud. Nah, tapi kok saya ini masih susah tidur. Nah, ketika Anda laku ya, itu jangan batasi. Ketika Anda sulit tidur, jangan batasi laku Anda. Ya. Misalkan Anda menjalankan ibadah, zikir, wirid. Misalkan Anda batasi, cukup 100 kali saja. Jangan. Ya, buat diri Anda itu sampai lelah. Ya. Jadi ketika Anda zikir, ketika Anda wirid, baca kitab suci, itu buat diri Anda itu sampai lelah. Kalaupun itu tidak Anda gunakan ya, katakanlah untuk wirid zikir, coba Anda gunakan untuk mendengarkan kajian-kajian tentang agama Anda. Kalau muslim ya, dengarkan pengajian, dengarkan sesuatu yang istilahnya membangun semangat Anda, membangun karakter Anda. Jadi ibadah itu ya, ketika itu sudah istilahnya apa itu, kita itu dikuasai oleh akal pikiran kita, itu akan capek. Capek aku ibadah tuh. Ya, fisik kita itu akan protes. Jasad kita itu akan protes terhadap perlakuan ya, ibadah kita itu. Ya. Jadi teman-teman Senin Legi, ketika Anda mengalami fenomena-fenomena yang aneh ya, dan Anda ingin sembuh ya, seperti yang dialami oleh saudara Wulan ini ya, itu harus seperti itu. Jangan setengah-setengah ya. Ketika bangun tengah malam ya, sholat tahajud ya. Setelah sholat tahajud Anda tidur lagi, jangan ya. Sampai capek ya. Jadi itu totalitas, karena kita tidak tahu ya apa yang terjadi pada diri Anda. Itu ada dua kemungkinan ya. Bisa jadi itu kebangkitan spiritual, bisa jadi itu adalah sihir. Nah, terlepas dari dua itu, ketika Anda lakukan itu, maka Anda akan dapat manfaat yang lebih banyak. Tidak ada tidak manfaatnya. Ketika Anda tidak bisa tidur, ya. Nah, itu isi ya, dengan kegiatan-kegiatan positif, belajar, ya, baca amalan. Itu yang saya lakukan teman-teman ya. Makanya saya bisa memberikan pemahaman bagi teman-teman. Beda ketika saya tidak pernah ngalami ya, mungkin Anda ngalami sebulan 2 bulan tidak bisa tidur gitu. Saya 2 tahun ya, nggak bisa tidur ya, tidur merem gitu ya, malam hari tidak bisa. Nah yang saya lakukan itu ya, saya buat capek secapek-capeknya. Dan biasanya saya itu ketiduran ketika sudah ya, sholat subuh ya. Habis sholat subuh itu sudah tidak kuat saya. Nah itu pertanda sihir. Ketika habis sholat subuh itu tidak bisa ya. Supaya saya tidak bisa beraktivitas, supaya saya tidak bisa bekerja. Malam digarap ya. Malam digarap ya, pagi dibuat tidur. Tapi ya enggak apa-apa. Kita lakukan saja, kita perbaiki kualitas diri kita. Kita zikir, kita wirid, kita baca kitab suci, sholat, macam-macam ibadah sesuai dengan agama. Nah, itu lakukan terus. Ya, makanya butuh variasi supaya Anda itu tidak bosan. Bayangkan ya, 2 tahun ya, kalau kita itu katakanlah zikir itu saja, ayo bosan. Nah, kenapa saya tidak bosan? Karena banyak zikir yang saya zikirkan. Satu itu. Dan jumlahnya pun juga banyak, variasinya juga banyak. Sehingga tidak bosan. Nah, bosan ini jasad kita. Dan ketika di dalam diri kita itu ada sihir, ya, nah, otomatis itu akan muncul lapo pun kesel-kesel ya. Zikir, wirid, mending nonton ya, nonton film ya. Mending nonton ya hiburan gitu. Nah itulah ya teman-teman Senin Legi. Jadi ketika Anda mengalami gelisah dan sebagainya tadi, sudah
lanjutkan saja, perbanyak. Ya. Buat diri Anda capek, tapi produktif. Buat diri Anda capek, tapi kualitas diri Anda menjadi baik. Nah, kuncinya di sana saja. Sampai kapan? Sampai Anda ini dibangkitkan secara spiritual oleh Tuhan. Ya, ketika itu sudah selesai, ya Anda bisa tidur nyenyak, lah itulah sudah selesai. Bisa jadi kalau itu sihir, ya pelakunya, dukunnya sudah meninggal dunia. Ya. Kalau itu kebangkitan spiritual Anda, ya, maka akan ada ketenangan batin. Ya. Anda akan tidur nyenyak. Setelah itu. Kalau sekarang saya ya, nah itu habis isya sudah ngantuk, sudah tidak kuat. Kalau dulu jangankan ya, habis isya ya sampai subuh itu ya, kadang itu sampai 3 hari 3 malam tidak bisa tidur. Tetap saya gunakan untuk produk. Ya. Kalau tidak zikir wirid ya, saya gunakan untuk belajar ya, belajar membaca. Ya. Kaitannya dengan pekerjaan saya. Jadi teman-teman sinergi, lakukan sesuatu itu yang sifatnya produktif, sifatnya positif, ya, yang membangun diri Anda. Ketika Anda mengalami tidak bisa tidur, jangan gunakan untuk yang macam-macam. Ya. Nah, semoga ini bisa menginspirasi, semoga ini bisa menambah wawasan bagi teman-teman sinergi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.